kelamaan libur. Kalau kelamaan libur nanti pengajarnya juga ke bawah ini, ke bawah ada yang Ya udah tuh, udah pindah. Yang dua mah sakit. Oh, udah seru tadi ya. Mending pakai pergi. Rasa apa nih? khususon ya, Udah disiapin Bu sama saya tuh Bu. khususon itu. Punggungnya sudah cedera Pak. Bu, ini kosong Bu. Meja kosong adanya nggak usah. Lihat itu kosong. Tuh. Mau ditanya. Dilihat. Ambil nyender. Dilihat. Enakan ini ya, enakan bersandar. Bismillah, terakhir itu hadis keberapa Bu? 239 ya? 39. An Abdillah bin Zaid itu yang terakhir. 38 lah ya. Sekarang 39 berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Shallallahu alaihi wasallam ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akan melanjutkan kajian hadis kita nomor 39, masih berkenaan dengan bab thaharah atau bab bersuci ya. Wa an Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Akhrajahul Baihaqi. Wa huwa inda Muslim min hadzal wajhi bi lafzi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwal mahfuz. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyaksikan Rasulullah SAW ya'khudhu li udunaihi, ketika mengusap kedua telinganya dengan air menggunakan air yang baru, bukan air yang bekas kepala. Ini riwayat Baihaqi. Nanti jangan dulu memutuskan Bu, ada hadis berikutnya atau hadis sebelumnya kita kombinasikan. Itu memang metode pembelajaran Bulughul Maram begitu. Jadi kadang hadis-hadis itu berbeda lalu disimpulkan nanti di akhir, sehingga kita dapat kesimpulan yang bijaksana yang dapat dipraktekkan dengan mudah. Wa huwa inda Muslim min hadzal wajhi bil abdi wa masaha bi ra'sihi, dan dalam riwayat Muslim lafaznya adalah beliau Nabi SAW mengusap kepalanya dengan air yang baru, bukan air bekas kepala atau bekas kedua tangannya. Wa huwal mahfuz. Penjelasan hadis atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, faidahnya apa saja? Yang pertama, jadi dalam bab ini tuh ada dua riwayat Bu ya. Yang pertama adalah bahwa Nabi mengusap kepalanya itu dengan air yang baru, bukan air bekas. Beliau mengusap telinganya maksudnya dengan air baru yang bukan bekas kepala. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, Rasulullah SAW masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Wa hadhihi riwayah hiya sahihah.
Yang kedua itu bahwa Rasulullah SAW mengusapnya dengan air yang bekas kepala, karena telinga itu bagian dari kepala. Nah, apa yang kita bisa ambil dari riwayat-riwayat tersebut? Yang pertama, annaha hiya riwayatul mahfudhah fatakunu riwayatul muqabilah laha riwayatun syadzah hasba istilahil muhaddisin fa innal haditsa zad ma rawahu rawin mukhalifin min ghairi awthaqi minhu biwajhin min wujuhit tarjihat. Nah, itu mah penjelasan ilmu hadisnya, kita lewat saja ya. Jadi itu belum poin karena tadi masih penjelasan hadis. Poinnya adalah anna riwayatal ula akhrajahul Baihaqi wa amma saniyah fahiya inda Muslim falaha mazidus sihah. Itu juga masih membahas hadis, kita lewat saja. Yang ketiga, taqaddama anna hadis Abdullah bin Amr bin As alladzi akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah anna sallallahu mashabi ra'sihi wa adkhala isbu'aihi sabahataini fi udunaihi wa mashabi ibhamihi dhahir udunaihi wa lam yadhkur akhda ma'in jadidin li udunaihi. Jadi riwayat Abdullah bin Amr itu Nabi mengusap kepala dengan air Nabi mengusap telinga dengan air bekas kepala. Itu hadis siapa? Hadis Abdullah bin Amr. Kalau hadis Abdullah bin Zaid, beliau mengusap telinga dengan air baru, bukan bekas kepala. Itu poin pertama. Poin kedua, kita telah membahas di 3 minggu lalu, 3 minggu ya, kurang lebih. Satu lagi dapat gelas ibu-ibu. Kalau minggu ini libur juga dapat gelas, itu hadiah. Di 3 minggu lalu kita sudah membahas bahwa telinga itu bagian dari kepala. Fahuma dakhilatani fi musamma lugati wa syara'. Yang namanya telinga dimasukkan ke dalam kategori kepala atau bagian dari kepala, itu diterima oleh akal dan oleh syariat. Jadi tidak ada yang membantah satu orang pun bahwa telinga itu bukan bagian dari kepala. Tidak ada siapapun yang waras atau yang tidak waras. Kalau ditanya telinga bagian dari apa? Muka atau kepala? Pasti menjawabnya bagian dari kepala. Karena lebih dekat ke kepala daripada ke yang lain-lain. Nggak mungkin ada orang bilang telinga bagian dari kaki misalnya, bagian dari tangan. Jadi lugatan wa syar'an, bahasa dan etimologi syariat, yang namanya telinga itu bagian dari kepala. Maka hukumnya diusap. Dan usapannya itu ya ngikuti usapan kepala, bukan dengan air baru. Ini penulis buku ini menguatkan pendapat yang riwayat Abdullah bin Amr. Ya, tadi saya katakan ada 2 riwayat. Riwayat Abdullah bin Amr itu mengusap kepala dengan bekas air, saya kepala terus ya. Mengusap telinga dengan bekas air kepala. Kalau hadis yang kedua dari Abdullah bin Zaid, riwayatnya dari Nabi SAW, ya, keduanya dari Nabi, itu mengusap telinganya dengan air baru. Penulis buku ini Syekh Ali Basam nampaknya menguatkan yang tadi, yang mengusap kepala, mengusap telinga cukup dengan air bekas kepala tanpa air baru. Pelajaran ketiga, riwayatul Baihaqi ala takdiri sihatiha tadullu ala masyru'iyyati akhdhi ma'in jadid lima sirasihi wa udunai ghairul ma' alladhi faddala min ghusli yadayhi. Kata penulis kitab ini, walaupun riwayat Abdullah bin Zaid tadi bahwa Rasul mengusap telinga dengan air yang bukan bekas kepala, artinya air baru, ya. Tetapi itu tidak diartikan sebagai telinga tuh ngambil air lagi gitu khusus. Jadi air baru itu maksudnya air bekas kepala yang masih ada di tangan dipakai lagi, bukan sengaja ngambil air begini. Ini pendapat penulis begitu. Kalaupun riwayat yang kedua tadi kita pakai, pengertiannya menurut beliau itu seperti itu. Nah, pendapat
berapa sekarang? Tadi 1, 2, bukan pendapat, poin ya. Poin 1, poin 2, poin 3. Sekarang poin berapa? 3. Baik, yang ketiga. Qala Ibnu Qayyim fil Hadi, Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Hadi mengatakan, lam yasbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha li udunaihi ma'an jariyan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Hadyu, beliau mengatakan tidak ada satu riwayat pun yang tegas menyatakan bahwa Nabi mengambil air baru untuk mengusap telinganya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang sahih, yang kuat, yang rajih pendapatnya adalah wudunya beliau ketika mengusap telinga cukup menggunakan air yang bekas kepala. Kalaupun beda pendapat dengan ini, ibu-ibu dipersilakan. Ya, kita menjelaskan Bulughul Maram dengan syarah penjelasan dari Syekh Ali Bassam rahimahullahu ta'ala. Kalau ada pendapat lain tidak disalahkan, asal punya hadisnya ya. Kalau yang pakai air baru ya berarti hadis Abdullah bin Zaid. Kalau pakai air bekas kepala berarti pakai hadis Abdullah bin Amr. Waqala fi Tuhfatul Ahwadi, Imam Tirmidzi mengatakan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, lam akib ala hadisin marfu'in sahih khalin anil kalam yadul ala masil udunaini bima injadid. Kalau Imam Tirmidzi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, dia Tuhfatul Ahwadi mengatakan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi mengatakan bahwa hadis yang marfu yang sahih menurut beliau itu bahwa mengusap mengusap telinga dengan air baru. Jadi kita punya dua pendapat kuat nih. Ibnu Qayyim menguatkan hadis yang dengan air bekas kepala, lalu Imam Tirmizi menguatkan air baru yang bukan bekas kepala, air bima injadid dengan air. Maksudnya bekas kepala tuh kayak gini terus kesini gitu. Iya. Jadi kalau sudah ada dua pendapat yang sama-sama punya dalil, ya udah dikembalikan ke masing-masing. Saya tidak bisa memaksa ibu atau wudunya pakai air telinganya pakai air bekas kepala, atau ibu wudunya ganti dong airnya yang bekas kepala itu ganti air baru usapkan ke telinga. Itu kembali ke masing-masing. Nah itulah hebatnya fikih ya, bisa fleksibel di situ. Hadis ke-40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat wajahnya akan bercahaya. Ghurran itu bercahaya, muhajjalin bersinar. Jadi wajahnya itu terang di yaumil qiyamah. Min atharil wudu, karena bekas air wudu. Jadi orang yang biasa wudu di dunia wajahnya bercahaya, di akhirat wajahnya terang benderang bersinar. Faman istata aminkum an yutila ghurratahu, barang siapa yang ingin lebih bersinar lagi, falyaf'al, maka wudunya diperbanyak lagi. Diperbagus lagi biar nanti cahaya terangnya lebih dahsyat, lebih panjang, lebih hebat lagi. Kalau mau. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis di atas itu lafaznya Muslim, Imam Muslim rahimahullah taala. Poin-poin hadis nomor 40 boleh dicatat boleh tidak. Yang pertama, fadilatul wudu wa annahu sababun qawiyyun li husuli sa'adatil abadiyah. Keutamaan berwudu. Afdaliyatul wudu, keutamaan berwudu. Keistimewaan berwudu, bahwasanya wudu itu adalah sebab qawi, sebab yang paling kuat meraih kebahagiaan yang abadi. Ya. Keutamaan wudu adalah bahwa dia menjadi sebab yang sangat kuat untuk memperoleh sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Kenapa demikian? Kenapa wudu bisa menjadi sebab kebahagiaan yang kekal?
Karena orang yang rajin wudu itu otomatis dia rajin sholat. Kalau orang jarang wudu, ya otomatis dia jarang sholat. Nomor 2, anna asaro a'dha'il wudu li ajli thaharah sababun li nuriha. Yang kedua, wudu, anggota badan yang kita wudukan itu untuk bersuci adalah menjadi sebab li nuriha. Sebab Allah berikan cahaya kepada orang tersebut. Baik cahaya duniawi apalagi cahaya ukhrawi. Maka orang yang selalu menjaga wudu, wajahnya akan memancarkan cahaya ketakwaan dan kesolehan. Fafil wajhi lam'atun bayda musyrikah. Orang yang berwudu wajahnya itu bercahaya, enak dipandang, memiliki karisma, berwibawa gitu ya. Musyrikah. Wa fil yadaini wa rijlaini nurun mudi. Tangan dan kakinya juga memancarkan cahaya. Wa fi aidihim wa aqdamihim. Baik, poin ketiga. Anna hadhihi mizatun khassah wa amaratun fariqah li ummati Muhammad SAW, tilkal ummatul mutamathilatul qa'imah bi ta'atillah. Nah, cahaya yang tadi kita terangkan itu akan menjadi tanda khusus umatnya Nabi Muhammad, ya, bahwa anggota tubuh kita nanti akan memancarkan cahaya, bersinar nanti di akhirat, dan di dunia juga memiliki karisma. Itu merupakan ciri khas, merupakan penanda umat Nabi Muhammad dari umat-umat lain. Jadi nanti di akhirat itu akan berbeda, akan dapat diketahui mana umat Muhammad SAW, mana umat yang bukan umat Muhammad SAW. Dari mana diketahuinya? Dari bekas wudunya. Nah, supaya kita nanti di akhirat terabsen sebagai umat Muhammad, ya, itu syaratnya wudu. Kalau lebih ingin terlihat lagi, wudunya lebih lagi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin cahayanya lebih bersinar dan lebih banyak, maka perbanyak juga wudunya. Poin ke-4. Annal wudu'a min khasa'isi ummati Muhammad. Wudu itu adalah kekhususan umat Muhammad. Jadi umat-umat lain, Bu, sebelum kita ini enggak punya wudu. Ini umat khusus. Min khasa'is ummati Muhammad. Walam yakun fil umami sabiqah. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu tidak punya syariat wudu. Yang punya syariat wudu hanya umat Rasulullah, kita semua. Dzalika anna Allah Ta'ala ja'alal ghurrata fi wujuhi. Maka dengan begitu Allah jadikan itu bekas-bekas wudu itu sebagai tanda penerang bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahjilu fi aidihim wa aqdamihim. Bahkan cahaya itu juga terpancar dari tangan dan kakinya. Siyama khassatan lahu min asaril wudu. Karena bekas berwudu. Walau kana ghairuhum yatawadda la sara lahum mislama li ummati Muhammad SAW. Kalau umat lain dikasih wudu juga seperti ini, nanti di akhirat enggak ada dong penanda khusus umat Muhammad. Maka Allah istimewakan umat Rasulullah dengan syariat namanya wudu. Umat dahulu punya sholat, umat dahulu punya baca kitab, umat dahulu punya puasa, umat dahulu punya apa lagi, Bu? Zikir. Umat dahulu punya salam, meskipun salamnya masing-masing. Tapi umat dahulu tidak punya wudu. Yang punya wudu hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-wudu'u min khasa'isi hadhil ummah. Wudu itu adalah kekhususan umat Muhammad, umat ini. Kama ja'at bil ahaditsus shahihah, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis sahih. Kalau kita dengar nama Ibnu Taimiyah, jangan langsung memvonis, Bu, ya. Ini kan ulamanya Salafi misalnya, yang hidup di abad pertengahan dulu, tahun 600-an. Tidak boleh. Kalau bab ilmunya kita netral-netral aja. Tapi kalau paham
keagamaannya atau cara dakwahnya atau mungkin cara memandang politik dan lain sebagainya berbeda, itu masing-masing. Tapi dalam bab keilmuan kita tidak boleh mendikotomi, membeda-bedakan ini ulamanya A, ini ulamanya B, karena sebenarnya mereka juga belum tentu ngakui. Contohnya ada umat atau sebagian dari umat mengklaim bahwa dia adalah misalkan pengikut setianya Imam Ahmad misalkan. Padahal secara fakta kan Imam Ahmad terpaut ribuan tahun dengan kita, sekitar 1200 tahun. Belum tentu juga beliau ngakui kita sebagai pengikutnya, followersnya kan ya. Ada sebagian umat mengaku kita ini pengikut setia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidup 1300 tahun sebelum kita. Belum tentu juga Imam Syafi'i mengakui kita sebagai followersnya. Jadi dalam bab keilmuan kita tidak boleh fanatik, tidak boleh menyalahkan orang lain gara-gara kita hanya berbeda mazhab misalnya. Jadi bijaksanalah dalam mengikuti mazhab. Kalau ada yang berbeda ya silakan, asal punya dalil silakan amalkan. Kita juga sama kalau kita punya dalil. Jadi ketika disebut nama A, B, C, D, kita netral aja selama pendapatnya itu masuk akal, selama pendapatnya itu sesuai dengan dalil ya kita ambil. Dan kalau tidak sesuai ya tidak kita ambil. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda begini, halaku ummati fil Quran wal laban. Kebinasaan kehancuran umatku itu karena Quran dan susu. Karena Quran dan susu. Sepintas kalau dibaca terjemahannya ini berbahaya. Kok umatku hancur gara-gara Quran? Lalu umatku hancur gara-gara susu. Itu kalau sepintas itu berbahaya. Persis seperti kalau kita berkata fawailun lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat, lalu tidak dijelaskan, itu juga akan sesat. Ya, kok orang sholat celaka ya kan? Jadi tidak sholat kan gitu. Nah itu bahayanya mempelajari agama tidak tuntas. Bahaya. Nah ada hadis kebinasaan umatku halaku ummati fil Quran, karena Quran dan karena susu. Apa maksudnya? Maksudnya itu umatku hancur, umatku binasa gara-gara salah menafsirkan Quran. Al-Quran diartikan, ditafsirkan, dimaknai sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan logikanya. Padahal Al-Quran itu yang paling benar cara menafsirkannya adalah dengan apa? Mengikuti tafsir yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Karena Nabi adalah pihak atau orang yang paling otoritatif, yang paling berhak, paling otentik menafsirkan Quran. Yang kedua, selain Nabi siapa yang paling berhak menafsirkan Quran dan paling benar tafsirannya? Para sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung Quran itu turun. Mereka tahu sebabnya, mereka tahu konteksnya, dan mereka tahu tujuan dan hikmah kenapa ayat itu turun. Maka penafsiran Quran yang benar itu adalah penafsiran yang sesuai dengan tafsirannya Nabi dalam hadis-hadisnya, dan penafsiran para sahabat di dalam asar-asarnya. Itu baru penafsiran yang muktabar, yang kita katakan kredibel, yang kita katakan paling benar. Adapun tafsir-tafsir belakangan ke sini, kita lihat dulu kalau tafsiran mereka sesuai dengan tafsiran para sahabat, baru kita terima. Tapi kalau tafsiran mereka ini berbeda dengan tafsiran para sahabat, mohon maaf, tafsiran Anda tidak tepat. Ada sebuah hadis, barang siapa yang menafsirkan Quran dengan logikanya walaupun benar, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya walaupun benar, maka langkah itu tidak tepat. Karena harusnya Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi, Quran ditafsirkan oleh pemahaman sahabat dan lain sebagainya. Contoh paling sederhana. Ada ahli tafsir
di era modern yang menafsirkan bahwa ayat-ayat perintah hijab bagi wanita, baik surat Al-Ahzab atau surat An-Nur, kata beliau, ini ayat berkenaan dengan hijab dan kerudung, khusus berkenaan dengan kebiasaan orang Arab. Jadi orang Indonesia mah teu kudu. Karena ayat hijab itu ayat yang berkenaan dengan budaya Arab saja. Jadi hijab itu budaya Arab. Kudung yang ibu pakai itu budaya Arab. Itu pemahamannya. Makanya ketika ada sebuah wawancara, anaknya beliau yang merupakan presenter TV yang cukup terkenal ditanya, kenapa Mbak tidak berkerudung? Jawabannya, Abi tidak pernah nyuruh. Dan kata Abi, kerudung itu budaya Arab. Ya. Mungkin masing-masing kita tahu mungkin ya. Ada lagi pendapat yang tidak bisa kita terima tentang iddah wanita yang baik talak cerai atau talak mati. Kan dalam Islam iddah itu ada 4 ya. Kalau wanita dicerainya sudah tidak haid, iddahnya 3 bulan. Wanita-wanita menopause itu kalau terjadi cerai itu 3 bulan iddahnya. Kalau wanita yang masih aktif menstruasi itu iddahnya kalau dicerai berapa? 3 kali suci, 3 kali haid, salah satu quru. Kalau yang tadi salah satu ashur. Yang keempat, iddah wanita yang hamil. Iddahnya ketika wanita hamil itu dicerai misalkan, iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang keempat, iddahnya wanita ditinggal mati suaminya. Iddahnya berapa hari? 4 bulan 10 hari. Itu 4 macam iddah dalam agama kita. Nah, ada ulama bisa disebut mungkin ahli tafsir menafsirkan, kata beliau, andaikan wanita itu bisa di USG dan rahimnya kosong, maka tidak berlaku hukum iddah. Jadi misalkan ada janda muda, aduh paling semangat saya kalau ngomongin janda muda ini. Ada janda muda, kemudian ada yang mau menikahi. Itu nggak perlu nunggu iddah tuh 3 bulan atau 4 bulan kalau menikah segala macam. Datang aja ke dokter. Ke dokter aja. Ke dokter kandungan, nanti di USG di alat. Oh, kosong rahimnya. Dinikahi. Nah, kira-kira tafsir semacam itu dengan alasan bahwa sains sudah menemukan cara termudah untuk menentukan rahim kosong atau tidak. Kira-kira menurut ibu-ibu mending ngikutin pendapat ulama tadi dengan mengadopsi sains atau mendingan kita mengikuti pendapat Quran apa adanya? Quran apa adanya. Karena urusan iddah itu bukan semata-mata kosong rahim, tapi itu hukum hari juga. Itu hukum, Bu. Hikmahnya aja rahim kosong, tapi sebenarnya itu hukum bahwa harus 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Selain rahimnya harus kosong, psikologi juga harus sudah siap. Mental juga sudah siap, menghargai juga belasungkawa keluarga yang ditinggalnya. Dan banyak aspek lah, hikmah bisa dicari. Tapi yang lebih jelas, hukum Allah bicaranya begitu. Wanita yang iddah yang 3 bulan, 3 kali suci haid, lalu 4 bulan 10 hari atau sampai hamil melahirkan. Nah, pendapat ulama tadi, dengan segala hormat kita kepada beliau, ini ulamanya orang Mesir, ulama besar, profesor doktor dan ilmuwan ya, ilmuwan dalam arti kata ulama nyaan gitu. Tapi kalau pendapatnya seperti itu tetap kita nggak bisa terima. Itu salah aja. Dan masih banyak lagi tafsiran-tafsiran yang kekinian di abad modern tapi bertolak belakang dengan tafsirnya Rasul dan tafsirnya para sahabat. Nah, jadi kata Rasulullah, umatku itu akan hancur dan akan binasa gara-gara salah tafsir terhadap Al-Quran. Yang kedua, umatku rusak gara-gara susu sapi, susu onta. Kenapa? Karena proses susu itu menjadi produk melibatkan banyak waktu, banyak tenaga, mungkin banyak orang, yang dengan itu orang bisa lalai dari ibadah kepada Allah. Orang supaya mendapatkan susu, apa yang dilakukan? Satu, setiap sore ngampihkeun sapi. Setiap pagi neangan jukut, nyari jukut. Setiap siang dia harus ngejemur binatang itu. Setiap jam 3, jam 4 memandikan binatang itu. Ngandangkeun, maraban. Itu
kalau orangnya tidak kuat-kuat iman akan melenakan dan mengabaikan ibadah-ibadah wajib. Tahu-tahu sudah jarang ke masjid, tahu-tahu meninggalkan masjid, tahu-tahu bahkan sholat 5 waktunya juga sudah bolong-bolong sudah. Yang pada akhirnya dia kehilangan segala kewajiban agama. Ya. Kita dapat analogikan susu sapi ini dengan kegiatan lain, mungkin kegiatan usaha, kegiatan bisnis, kegiatan bekerja. Banyak orang yang dilalaikan, dilenakan oleh pekerjaan dan meninggalkan kewajiban fardunya, yaitu ibadah sholat. Betapa banyak orang yang sibuk kerja nggak mikirin sholat. Betapa banyak orang yang sibuk berbisnis, berjualan, sholatnya acak-acakan. Berbisnis, sholatnya entar-entarin, akhirnya nggak sholat. Lama-lama tinggalin sholat. Nah kata Nabi, hancurnya umatku itu gara-gara ngurus susu dan gara-gara salah tafsir kepada Quran. Nah itu pentingnya kita belajar secara serius di dalam agama kita. Dari mana itu kita bisa ke situ ngobrolnya tadi, bahwasanya kalau ada pendapat ulama, cara terbaik untuk menilainya timbang pendapat itu dengan dalil. Sesuai tidak dengan dalil. Kalau sesuai ya kita terima. Kalau tidak sesuai, apalagi kontradiktif, ya ditolak. Imam Syafi'i berkata, idza shahal hadis, kalau kamu mendapatkan hadis sahih, dalil sahih, buang pendapatku. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian mendapatkan ada hadis yang sahih atau dalil yang sahih, pendapatku buang oleh kalian. Artinya apa? Ya ikuti dalil, ikuti petunjuk, yaitu Quran dan hadis Nabi SAW, meskipun berbeda dengan pendapat-pendapat para ulama. Pak, boleh nggak saya Ya. tanya sebentar? Boleh. Misalnya seorang istri ditinggal meninggal sama suaminya, Bareng maksudnya? ya? Bareng meninggalnya? Enggak, Oh. si Tadi suami meninggal sama suaminya. meninggal, suaminya Ini tinggal meninggal. suaminya, ya. Nah, si istri itu kan biasanya katanya harus nggak boleh keluar gitu ya. Itu biasanya berapa lama gitu? Nggak boleh keluar. 4 bulan 10 hari. Ah? 4 bulan 10 hari. Gitu ya. Enggak, saya ada gitu. Suaminya meninggal belum 2 minggu juga dia udah keluar sebenarnya. Nah, kan itu nggak boleh. menyalahi Gimana Quran. itu? Itu menyalahi Quran. Ayatnya itu, ini ayat Quran. Walladzina yutawaffawna azwajahuna, dan wanita-wanita yang suaminya meninggal wafat, yatarabasna arba'ata asyhuri wa asyra. Mereka hendaklah menunggu tarabus iddah arba'ata asyhurin 4 bulan wa asyra dan 10 hari. Jadi itu sudah ketetapan Quran. Iya. Harus. Enggak, soalnya saya ada aja keluarga gitu ya. Oke. Kalau dulu almarhum ibu saya sebelum 40 hari dia nggak mau keluar gitu ya, karena katanya belum istilahnya belum idah aja gitu dibilangnya Ya. gitu. Dan bukan 4 bulan, bukan 40 hari, 4 Iya, bulan. iya dia bilang begitu. Tapi setelah dia beberapa bulan, ibu saya udah mungkin 5 bulan gitulah Ya. baru dia masak. Tapi ada saudaranya yang belum sebulan juga udah berani keluar gitu. Nah, Nah, itu. itu melanggar. Jadi aturan. pertanyaannya, bolehkah wanita yang masa idah keluar rumah? Jawabannya, untuk hajat yang mendesak boleh. Hajat mendesak itu apa? Nyari makan, nyari minum. Kerja itu debatable, Bu. Kalau pergi bekerja itu debatable. Karena kerja itu apakah darurat buat wanita? Belum tentu. Seperti saya dulu kan tinggal sini almarhum selama seminggu saya udah kerja lagi. Darurat nggak buat ibu itu? Darurat kalau nggak ngantor kan nggak Ya. pasti dapat masalah. Jadi darurat itu kembali ke masing-masing ya. Iya. Bisa jadi menurut kita itu nggak darurat karena kan wanita bisa mungkin ngabisin dulu tabungan suami yang merupakan warisannya, atau misalkan selama 4 bulan itu ya. Tapi kalau dia memandang bahwa itu darurat, ya. Tapi hukum umumnya, hukum asal itu hukum dasar ya. Pada dasarnya wanita yang idah itu tidak boleh keluar dari rumahnya sampai idahnya habis. Satu. Yang kedua, wanita dalam masa idah selain tidak boleh keluar kecuali darurat, yang kedua itu tidak boleh mengadakan menerima lamaran, apalagi akad nikah, haram. Tetapi sinyal-sinyal boleh, kode-kode boleh.
dalam Al-Qur'an. Illa antakuna urdotan. Ya, urdotan itu apa? Sinyal-sinyal itu. Misalkan ada duda yang berminat misalkan, atau laki-laki yang berminat itu ngirim kodenya itu, misalkan ngirim nasi pakai rantang. Nah, itu masih boleh itu nerima kayak gitu. Atau misalkan ada yang tiba-tiba transfer mendadak, kok ada yang transfer 10 juta ini? Boleh. Tapi tidak boleh verbal menerima lamaran, apalagi menerima pinangan, apalagi akad nikah, haram hukumnya. Kenapa Allah syariatkan iddah secara baku di Quran? Supaya tidak ada wanita yang melanggarnya. Dengan berbagai hikmah yang kita mungkin tahu dan mungkin tidak tahu, tapi ketentuan Allah begitu. Iddah itu termasuk hukum yang baku seperti waris. Jadi bilangannya ditentukan, harinya ditentukan, dan lain sebagainya. Tidak boleh dilanggar. Jadi wanita iddah itu satu, tidak boleh apa, Bu? Tidak boleh apa yang pertama? Tidak boleh keluar rumah kecuali darurat. Ke warung beli beras itu darurat itu. Kalau nggak beli beras kan bisa kelaparan atau beli galon. Yang kedua, tidak boleh menerima lamaran. Yang ketiga, tidak boleh melakukan akad nikah. Tapi Pak, kalau gini, misalnya kita udah terikat kerja gitu ya, baik di swasta maupun di pemerintahan, Ya. Kan nggak mungkin. Ya itu makanya seberapa darurat itu kan masing-masing yang tahu. Kalau dia memandang itu darurat, ya tadi dikecualikan dari kaidah hukum umum. Tapi kalau dia merasa itu tidak darurat, ya harusnya di rumah. Kan masa iddah. Dan itu ketentuan Allah kan, tidak boleh dilanggar sebenarnya. Kalau laki nggak Ya. ada Ustaz, memang kalau ini antara ya tadi masa iddah juga kan Ya. wanita bekerja sekarang banyak ya. Dan Ya. juga sekarang dulu kan kerja. Ya. Setelah ngaji nih, setelah ngaji kan ternyata emang bekerja itu untuk perempuan tuh banyak itu memang Banyak madorotnya. juga banyak madorotnya ternyata. Nah, karena itu sudah terjadi ya berarti kita Nah, salah tobat kali ya Ustaz. Jadi ada hikmahnya baru belajar sekarang tuh. Iya. Jadi yang dulu-dulu kan jadi nggak kena Iya. reserve, ya nggak kena apa. Karena memang ketika bekerja mah boro-boro Ya, ngaji, jadi karena lewat sekarang makan tuh. sudah lewat. Ya, Kalau sudah lewat ya cukup sholat tobat bertaubat berarti ya. kepada Allah, meminta keringanan, kelonggaran dari Allah, karena dulu kita nggak tahu hukumnya. Gitu. Kalau sudah tahu mah harus dijalani ya. Harus dijalani. Ya. Makanya harus ada ormas Islam yang datang ke mungkin kementerian apa yang ngurusin pekerjaan tuh Kementerian Tenaga Kerja, atau ada lagi kalau dinas itu Pan RB apa namanya? Pegawai aparatur negara itu, Menteri PAN ya. Pendayaan aparatur negara. Itu kalau ada ormas besar yang mengusulkan, Pak, ini kan wanita ada istilah masa iddah. Mohon dikonsep lah ini gimana cutinya perempuan iddah ini. Itu kan. Sebagaimana cuti hamil yang baru diterima oleh pemerintah kan cuti hamil. Iya. Dari apa ajuan masyarakat itu. Nah, cuti-cuti yang lain seperti iddah dan sebagainya itu belum diakomodir. Belum. Harus ada pihak yang mendorong pemerintah itu. Kementerian Agama duluan. Kementerian Agama yang ngajukan, didukung oleh ormas Islam yang besar. Kalau NU Muhammadiyah bicara, saya yakin dipenuhi. Kalau dua ormas ini bicara, pasti dipenuhi. Karena ormas yang lain mah kan tidak banyak. Tapi kalau dua ini, NU dengan 60 juta anggota, Muhammadiyah dengan 40 juta anggota, itu pemerintah mikir dua kali kalau aspirasi mereka nggak ditampung gitu. Gimana Bu tadi Bu? Mohon maaf. Kalau laki tidak ada batasnya. Laki-laki mah tidak ada. Hari ini ditinggal, hari ini nikah. Laki-laki nggak ada. Ditinggal 10 hari nikah. Bukan 10 hari Bu, ada seorang imam. Hari ini ya. Ada Imam Ahmad itu siang istrinya meninggal, malam menikah. Karena apa? Karena betapa madorotnya laki-laki tanpa wanita walaupun cuma satu malam. Daripada berzina ya Bos. Iya, sampai Imam Ahmad berkata, andai kan besok kiamat, malam ini saya nikah dulu malam ini. Laki-laki begitu. Hah? Kenapa? Ya begitu. Hasratnya lebih besar. Karena laki-laki itu apinya tuh, airnya tuh bagai api membara. Jadi gas yang panas yang harus keluar. Itu laki-laki. Kata para ulama, bukan kata saya nggak paham juga itu. Kata para ulama.
Maka kata Imam Ahmad, beliau mengatakan betapa madorotnya laki-laki tanpa wanita walaupun hanya satu malam. Makanya andaikan besok kiamat hari malam ini saya bisa nikah, saya nikah. Dan belum nikah. Siang istrinya wafat, malamnya menikah. Tega tuh. Kalau secara perasaan tega, tapi secara keselamatan memang seperti itu. Kenapa laki-laki diberikan hak dihalalkan para budak sahaya wanita dulu ya dulu? Ya karena itu juga faktor. Barangkali istrinya mas 1 tapi sahayanya bisa 10. Sahaya itu kan sekuat kita bisa memilikinya, maka dia berhak. Apa dalilnya? Surat Al-Mu'min. Gimana Bu ayatnya? A'udzubillahi alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Di antara ciri orang-orang beriman adalah mereka yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri sah mereka dan kepada sahaya-sahaya wanita mereka. Itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan kan tidak begitu. Perempuan itu tidak seperti laki-laki yang air panas yang harus keluar gitu. Kalau wanita enggak. Jadi lebih aman. Makanya mereka dikasih iddah, dikasih juga enggak boleh nikah langsung wanita. Laki-laki mah enggak. Sekarang wafat, besok sudah ngeceng yang lain tuh sudah. Sudah mulai nyari biodata besok tuh. Gimana sekali lagi Pak Ustaz? Kalau laki-laki begitu. Tapi kita dibatasi oleh etika juga, etika bersosial, berkeluarga, dihargai perasaan keluarga juga. Jadi wilayahnya wilayah etis, wilayah etika. Masa sih baru meninggal istrinya siang hari besoknya menikah lagi? Kan etikanya dilanggar kan? Walaupun secara hukum itu sah saja. Ustaz mau nanya. Ya, mangga Bu. Punya teman, suaminya kan ternyata udah nikah siri selama 2 tahun. Ya. Kejadian nyata Pak Ustaz ini teman. Terus digugat Bukan cerai- Pak RK bukan ya? digugat cerai sama istrinya, udah sidang, ternyata sidang terakhir itu jadi balik lagi. Tapi balik lagi tidak serumah. Sekarang tidak serumah. Terus suaminya bilang kalau bapak mah nunggu ibu aja, kalau ibu udah ada yang mau mangga bapak mau ridho katanya. Itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Sudah pada cerai mereka? Belum cerai, baru sidang. Oh, Sidang nggak boleh, akhir, nggak boleh Bu. Kalau belum ingkrah cerainya nggak boleh saling menawarkan atau membiarkan pasangan. Silakan aja kamu nikah Jadi dulu. cerainya nggak jadi, terus nggak serumah, bisa rumah. Heeh. Terus kata si suaminya teh kalau ibu ada yang senang mau nikah lagi silakan. Nggak boleh, nggak boleh. Suami harus menjaga kehormatannya. Harus cerai dulu. Jangan menawarkan istri Malas sama. sesuatu yang kalau kamu mau sama dan nyaman dengan dia udah nikah aja. Padahal masih ada ikatan pernikahan. Iya. Enggak boleh, itu namanya dayus, perempuan laki-laki yang tidak punya cemburu. Bagi perempuan mungkin ya nggak boleh Iya. gitu. Tapi kalau bagi laki-laki boleh aja. Ya, karena laki-laki kan punya hak tadi, hak prerogatif itu yang poligami itu kan. Tapi Yang itu hukumnya gimana Pak Ustaz? ya nggak boleh kan istrinya masih dalam ikatan pernikahan. Ya tapi nggak serumah Pak Ustaz. Nggak serumah itu kan hanya problem sebenarnya. Masalah. Toh banyak orang yang serumah juga tidak tidur sekamar banyak. Asal baik-baik saja, asal tidak ada masalah, boleh tidur ini di sofa, ini di kasur bertahun-tahun, asal tidak ada masalah. Tidak ada percekcokan gitu, tidak ada pertengkaran. Hanya cuman ya nyamannya tidur sendiri di sofa atau nyamannya tidur sambil nonton TV misalnya. Itu tidak masalah. Ini pertanyaan pernah ditanyakan kepada Mufti Agung di Arab Saudi. Tuan Syekh, kami berkeluarga sering cekcok dan tidak tidur sudah belasan tahun bareng gitu. Tapi kami tidak ada masalah satu sama lain. Cekcok itu dulunya aja, tapi sekarang sudah cair. Hanya tidak bisa tidur bareng. Tapi berhubungan masih bisa. Cuman tidurnya masing-masing. Kata beliau, ya kalau tidak ada pertengkaran tidak apa-apa. Cuman ya harus diusahakan supaya membawa rahmat dan sakinah buat kamu gitu.
cari permasalahan. Itu tidak masalah ya. Jadi sekali lagi laki-laki tidak punya iddah, tapi dia diikat oleh etika dengan keluarga, etika dengan lain sebagainya. Tapi tidak ada keharusan dia iddah. Fitnah terbesar laki-laki kan wanita. Kalau dia tidak ada wanita di dekatnya, laki-laki itu bahaya. Paham ya? Insya Allah paham lah ini. Jadi, nah kasus RK itu Bisa. Bu siapa Bu Cinta. Bu Cinta, Bu Atalia itu, kalau Pak RK-nya itu memang nikah siri betulan, itu tidak boleh gugat cerai. Tidak boleh gugat cerai. Kan Bu Atalian yang Iya kan Bu Atalia gugat cerai. Karena Pak RK-nya itu dengan si pihak ketiga. Kalau si Pariduannya dengan pihak ketiga itu kawin sah secara agama, kawin siri, nikah agama walaupun belum ditulis atau tidak tertulis, itu Bu Atalia tidak boleh minta gugat cerai. berarti kan masalahnya kan bukan Harus bersabar. ya kayak teman saya yang tadi itu nikah siri, suaminya nikah siri, terus digugat cerai sama istrinya, tapi nggak jadi cerainya nggak jadi nyatu lagi, tapi tidak serumah gitu. Serumah. Beda, ini kan yang gugat cerainya wanita, ini ibunya nih, yang Teman saya juga- kasus RK mah. Teman saya juga perempuan. Itu gugat cerainya. perempuan gugat cerainya gara-gara Gara-gara yang nikah siri. ya gugat. Tapi nggak jadi Pak Ustadz gugat cerainya. Bisa aja ranjang sama Cuma rumah. bisa rumah gitu, nyatu lagi, tapi bisa rumah. Saya kira kisah yang berbeda sih. Yang saya tangkap tuh kisah berbeda. Kalau ini kan si ibu Artalia itu menggugat cerai suaminya karena suaminya punya affair dengan wanita lain. Nah, kalau affair suaminya itu halal secara syariah, kawin siri, nikah agama, si ibu ini tidak boleh gugat cerai. Karena apa? Yang dilakukan oleh suaminya itu kan nikah betulan. Kan sakit hati. Tapi merasa didolimi. Nah, sakit hati. Nah, itu sakit hati babnya perasaan. Merasa didolimi ya. Kalau terbukti kezolimannya baru bisa menggugat. Tapi kan nikah lagi itu kan bukan kezoliman. Kan tanpa izin. Kan tanpa izin. Kan tidak ada kewajiban izin. Ada dong dari istri. Yang Sebenarnya itu ada kewajiban. tidak ada kewajiban izin. Ini masalahnya bukan dinikahi, orang ketiganya dinikahi atau pokoknya mah merasa terdolimi karena selingkuh. Iya, perasaan itu Iya, kan. boleh nggak? Perasaan itu tidak boleh menjadi landasan orang bersikap tindakan hukum tertentu dalam agama kita, nggak boleh. Dia harus menerima gitu. Harus bersabar menerima. Lagi kesel mah cerai. Ya nggak bisa. Kamu boleh. Nggak boleh. Dan oleh hakim pun nggak mungkin dikabulkan kalau alasannya itu. Iya. Dan kalau terbukti pariduannya nikah secara agama sah. Apalagi gitu. Kecuali kalau tidak terbukti menikah siri. Kecuali kalau tidak terbukti nikah siri tapi hubungan lain, nah itu baru dikabulkan langsung oleh Pak Hakim itu. Maksudnya selingkuh. Ya kan selingkuh tuh ada Ya kan, yang nikah siri, ada selingkuh yang itu ada yang siri, nikah sah sama wanita lain, ada yang bermain belakang artinya tidak sah gitu, ilegal secara agama. pantesan pengacaranya bilang nggak ada hubungan. Jadi dosa perempuannya gitu. Yang mana? Dia merasa, iya merasa di luar ini mah di luar nikah siri atau pokoknya mah Berzina lah begitu. Itu dosa besar. Kata Nabi, resminya pokoknya mah kata Nabi mau hukumannya aja. dirajam kalau sudah menikah melakukan zina itu dirajam. Bukan ini mah di pihak perempuannya. Heeh. Ya merasa sakit hati entah itu mah udah nikah Iya. atau enggak. Sakit hati mah, sakit hati itu biasa. Jadi gimana ya harus menerima Harus menerima. Itu bagian dari sabar menerima ketentuan agama. Pahalanya di situ besar. ya mungkin seperti tadi larinya nanti ke situ apa satu rumah ini mah nggak satu rumah ya diam-diam gitu Pak. Ya kan. Ya, kenapa Pak diam-diam? Ngobrol lah. Pokoknya tadi kalau ada masih ikatan suami istri, lalu si suami mengatakan masih ada ikatan nih, masih nikah nih, masih suami istri. Lalu bilang sama istrinya, udah kalau kamu nyaman sama dia, udah nikah aja sama dia. Itu nggak boleh, itu kan kehormatan. Kalau mau
Tasrihum bi ihsan, cerai dulu baik-baik, lalu terserah dia mau nikah sama siapapun. Nggak boleh setelah itu ikut campur, kamu terima aja kalau kamu nyaman. Nggak boleh, udah putus ya udah. Ya, Bagi mungkin perempuan ya. Bagi Ustaz, ya. perempuan. mungkin itu untuk Berarti alasan boleh perempuan yang sanggup gugat cerai kayak gitu gara-gara begitu. Nggak boleh perempuan mah ya. Nggak boleh sih. Perempuan Menurut tidak kesal, gitu. perempuan Nggak tidak boleh gugat cerai karena kesal, perasaan. karena perasaan. Perempuan itu ketika terjadi suaminya nikah lagi, secara agama dia harusnya sabar ridho menerima itu, walaupun dengan sakit yang luar biasa, bagai diiris sembilu, bagai dicabik-cabik oleh singa buas, tidak apa-apa, sabar, nanti indah pada waktunya. Tapi suami juga kalau punya etika minta izin dulu. Kalau Walaupun suaminya tidak punya wajib, ya. akhlak, punya adab, punya akhlak, punya etika, dia tidak akan melakukan itu. Dia akan menghargai keluarganya, menghargai perasaan istrinya, segala macam. Kalaupun terpaksa, Tahun-tahun gimana Bu? Berarti sama. ya dilihat. Nanti hakim agama melihat, hei kamu dengan dia itu, si yang orang ketiga itu, kamu bertahun-tahun tuh nikah atau tidak, gitu kan? Kalau jawabannya saya nikah Pak Hakim dengan si L misalkan, dan ada saksinya saya menikah, ada juga yang menikahkannya, ada walinya juga, ya tidak boleh wanita menggugat cerai gara-gara itu. Itu. Ada Pak Ustadz, Ya. teman, ada teman yang begitu. Ya teman ataupun siapalah ya, itu Jadi dosa ke yang perempuannya. disebut dosa sih saya tidak berani, cuman dia tidak sabar menghadapi ketentuan Allah. Harus menerima. Ya. Harus menerima, sabar. Kalau memang nikah ya Bu ya, nikah siri, nikah. Tapi kalau tidak nikah maka dia berhak gugat cerai, karena suaminya telah jatuh kepada dosa yang paling keji dan besar, yang paling kotor dan buruk. Ya Al-Quran sa'asabila, dosa yang paling buruk itu perzinahan. Maka itu wajib minta cerai ke hakim. Ari faktanya sekarang wanita-wanita, ibu-ibu, istri-istri, kalau suaminya pulang dari hubungan perzinahan, baik dengan yang berbayar atau yang tidak berbayar, misalkan pacaran, itu tidak ada apa-apain. Udah terima aja, kasih kesempatan kedua gitu. Ari suaminya giliran nikah sah secara agama, waduh gugat cerai dan marahnya itu habis-habisan gitu. Berarti kan ada kesalahan di situ. Suaminya pulang dari, mohon maaf, suaminya pulang dari Yang muda. bukan yang muda, suaminya pulang dari pacarnya di luar pernikahan, dimaafkan, saya kasih kesempatan kedua. Ai suaminya pulang dari istri sirinya, dihabisin habis-habisan. Terbalik nggak? Terbalik. Iya benar. Mungkin karena ini Ustaz, kalau nikah mah kan pasti berbagi hati. Tadi jajan mungkin asa kali udah gitu kali. Nah, eta perasaan yang salah teh itu. Perasaan yang salah. Itu perasaan syaitoniah tuh itu. Dan nikah siri juga sebenarnya sah, cuman nggak ada Nikah siri itu sama dengan nikah dengan ibu, sama di hadapan Allah tuh. Dia nikah sama si sirinya, nikah sama ibu tuh sama di hadapan Allah tuh. Cuma di hadapan negara, ibu mah kuat punya sertifikat, ini mah tidak kuat, tidak punya sertifikat. walinya ya. Lamun sederhananya mah motor, ibu mah motor ada BPKB-nya, ini mah motor nggak ada BPKB-nya. Tapi sah dia beli dari orang sebelumnya, sah dia beli pakai uang gitu, dari milik dia gitu, diakad secara sah gitu. Hanya saja BPKB-nya mungkin hilang, BPKB-nya mungkin belum ngurus dan lain sebagainya. Kabar baiknya, Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan jika anak siapapun dia, mau siri, mau apa, terbukti secara DNA adalah anak biologisnya, berhak mendapatkan warisan. Ini kabar baik. Jadi anak biologis yang kayak apapun hasilnya, tapi DNA-nya memang sesuai anak bapak, berhak dapat waris. Di Undang-Undang Pernikahan tahun 74 nggak berhak. Selain dari istri yang tercatat di negara, tidak boleh ada yang dapat waris, anak-anaknya itu. Tapi sekarang itu Undang-Undang nomor tahun 74 tuh dihapus oleh MK, diganti dengan pasal baru. Jika terbukti secara DNA adalah anak ayah, berhak menerima. Itu kabar baru dari. Tapi dulu ada menteri yang gitu kan. Iya itu si Apa dulu teh?
Murdiono. Sama si Caca itu. Anaknya kan Gilang Ramadan tuh. Kasihan ya sampai sekarang. Tapi sekarang kabar baiknya itu si Gilang mewarisi harta Murdiono. Iya, anaknya Murdiono. Anak Murdiono kan Gilang Ramadan tuh. Akhirnya diputuskan oleh MK dia berhak mendapatkan waris dari bapaknya. Karena kan siri itu DNA-nya ya. Iya. Karena siri dan DNA-nya sesuai, udah dikasih warisnya sekarang. Laki-laki lagi. Tapi perjuangannya panjang. Iya. Dia sudah berkali-kali bolak-balik ke MK segala macam, nyewa pengacara segala macam. Dia hanya ingin pengakuan bahwa saya anak sahnya Pak Murdiono. Dan berujung manis, berbuah manis, warisannya pun dikasihkan kepada dia. Saya kira itu angin segar dari dunia. Ya. Selingkuh ini boleh diputuskan cerai hanya karena dari selingkuh. Di mana itu? Ya, lihat itu beli cerai bekas. Itu mungkin selingkuhnya yang tidak halal. Selingkuh tidak halal memang wajib dicerai, harus dicerai. Kalau selingkuh yang halal, saya yakin hakim agama tidak akan berani. Kecuali ada kemadorotan ya, misalkan ada yang dirugikan, ada KDRT, ada pelanggaran hukum, baru itu mungkin. Ada ketidak komitmenan dalam hak dan kewajiban, nah baru itu bisa dipisahkan. Tapi kalau selingkuh dengan istri siri, dalam arti kata sah secara agama, tanggung jawab, nafkah juga jalan, segala macam lancar, baik-baik saja, saya kira hakim agama pasti memutuskannya, udah Pak, sebaiknya kau resmikan itu istri keduamu. Kami bantu pencatatannya, bahkan gitu. Di Indonesia itu sebenarnya tidak ada larangan poligami, Bu. Hanya saja dipersulit masalahnya. Syaratnya itu dipersulit, harus izin istri pertama. Yang kedua, ada syarat tambahan sekarang, harus izin pimpinan di tugas terkait. Baru kemarin itu disahkan 2024-an ya. Bagi pegawai yang mau nikah poligami, syaratnya dapat izin istri pertama dan dari kepala instansi yang membawahinya. Lebih HCD, kedah terus terang ke direktur, Pak, saya mau nikah lagi. Cek direktur teh, mana aing ge acan gitu. Gitu. Tambah diganjal lagi, dihambat lagi kan gitu. Kita belum selesai, Bu, bentar lagi. Aduh, waktunya habis ya. 3 poin lagi, maaf. Yang ke berapa itu? 3, 4. Isbatul ma'ad wal jaza fihi. Hadis yang tadi kita bahas bahwa orang yang biasa berwudu akan memancarkan cahaya dan sinar nanti di akhirat, itu dalil bahwa yang namanya balasan akhirat itu ada. Ini dalilnya diantaranya. Wa huwa mimma ulima minad din bidarurah, itu wajib diyakini. Fa innal imana bil ba'si huwa min arkanil iman as-sittah. Karena beriman dengan negeri akhirat adalah satu dari rukun iman yang kita yakini 6 itu. Fala yasihu islamu ahadin illa bil iman bil ba'si wal jaza ba'dal maut. Maka tidak sah keislaman seseorang, tidak diterima keimanan seseorang sampai dia meyakini adanya alam akhirat. Dan alam akhirat itu dimulai dari alam kubur sampai nanti surga neraka. Alam akhirat, yang disebut akhirat itu diawali dengan kematian, yaitu alam barzakh, alam kubur, sampai hari nanti surga atau neraka. Poin ke 6. Al-ba'su yakunu lil arwah wal ajsad. Yang namanya kebangkitan, al-ba's, kebangkitan nanti di akhirat, itu ruhan wa jasadan, jasad dan ruhnya mengalami. Jadi nanti kita akan dibangkitkan ruh dan jasad. Bukan hanya ruh saja, tapi jasad juga dikembalikan seperti sekarang kita ini. Ruhan wa jasadan. Kama sahha bidzalika hadisun Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan annana sayuhsyaruna yaumal qiyamati ufatan uratan gorlan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kelak manusia di padang mahsyar akan dikumpulkan secara bersama dalam keadaan hufatan, nyeker, uratan, tidak pakai baju, gorlan, tidak bersunat.
Jadi benar-benar kondisi aslinya. Nanti kita jutaan orang akan dikumpulkan di padang mahsyar, tidak bersendal atau bersepatu, apalagi Adidas naik ngomong namanya. Jadi tidak beralas kaki, tidak berkhitan bagi laki-laki dan perempuan, dan tidak berpakaian. Jadi nyeker, taranjang, kemudian tidak bersunat. Dan matahari didekatkan 1 mil dekatnya. 1 mil teh 1,4 kilometer ya. Panas, membakar, keringat membanjiri, dan orang-orang masing-masing banjir keringat. Tapi ada 7 orang yang mendapatkan naungan di hari yang sangat panas itu. Siapa Bu yang 7 itu? Satu adalah pemimpin yang adil. 7 golongan itu pernah kita bahas ya. Pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang rajin bersedekah, tapi sedekahnya sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, laki-laki yang menjaga syahwatnya. Yang keempat, orang yang selalu menangis akan dosa-dosanya. Yang kelima, orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Dan yang ke-7, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, orang yang berwudu tadi di mana posisinya? Ya tadi itu. Orang yang selalu hatinya terpaut ke masjid. Karena orang itu kalau terpaut ke masjid, artinya orang itu selalu ingat sholat. Orang yang selalu ingat sholat pasti menjaga wudu, jadi berkaitan. Ustadz sekali lagi. Pemimpin yang adil, Pemimpin yang adil. ya, Kedua apa? ahli sedekah. Kemudian laki-laki yang menjaga syahwat, ya termasuk wanita. Lalu yang keempat, orang yang selalu menangis akan dosa-dosa. Yang kelima adalah yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Lalu yang keenam, apa tadi yang keenam Bu? Orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Dan yang ketujuh, tadi urutannya ada yang kelewat tadi. 7 ya, satu lagi yang menjaga. Belum. Imamun adil, kemudian wanita yang laki-laki menjaga syahwatnya, kemudian orang yang selalu rindu ke masjid, menyesali dosa, mencintai karena Allah. Ya. Satu lagi belum ya? Pemimpin adil sudah? Sudah. Pertama ya. Ahli sedekah, kedua laki-laki yang menjaga syahwatnya atau perempuan, orang yang selalu menangis akan dosa-dosanya, orang yang saling mencintai karena Allah. Kan ini terus keenam apa? Hatinya selalu Terpaut ke masjid. Berarti yang ketujuh. Berarti baru 6 ya? Iya, yang ketujuh apa? 7 itu saya lupa yang ketujuhnya apa ya? Perasaan tadi itu sudah 7. Enggak. Satu lagi sebentar. Ada yang bantu carikan mungkin hadisnya? 7 golongan yang dapat lindungan Allah Ta'ala. Enggak. Yang duluan dapat ini, nanti dapat pahala. Menjaga wudunya bukan. Bukan. Wudu mah include-nya ke tadi yang orang yang rindu ke masjid. Mencintai karena Allah. Dua orang bersahabat karena Allah. Terus Bu apa lagi? Laki-laki menolak zina. Yang jaga syahwat. Orang berzikir sendirian hingga menangis. Menangis ya. Udah. Nah, terus ada yang lewat? Gak ada lagi. 1, Udah semua ya, tapi kok kurang dari 7 ya? 4, 5,
Kan hadisnya sab'atun 7 orang yang Allah naungi di hari yang tadi padang mahsyar itu. Yang adil, Ah. selalu bersedekah, Ya. laki-laki yang menjaga sahabatnya, orang yang menangis karena dosa-dosanya, Ya, ya. yang saling mencintai Pemuda karena yang rajin Allah. ibadah, Pak. Orang yang hatinya selalu Ya, ingat. Udah cukup ingat. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Remaja yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Remaja yang tumbuh dalam ibadah. remaja. Jadi anak muda tapi suka ibadah gitu. Kan kalau orang tua suka ibadah mah wajar dah. Nanti ya orang tua mah kan mau ngapain lagi kan? Kayak sudah seharusnya gitu. Tapi kalau ini anak muda, usia SMA, usia kuliah, tapi tekun ibadahnya gitu. Pemuda yang taat beribadah. Pemuda yang taat beribadah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Berarti 7 pas ya. Jadi Pemimpin adil kita bukan. anak mudanya harus Anak muda sudah kelewat. Kemudian menjaga syahwat insya Allah sudah pada nikah. Kemudian bersedekah. Menangis. Nah itu yang paling mungkin itu bersedekah. Sama tadi berzikir dan menangis. Lalu itu kangen ke masjid. Selalu kangen ke masjid. Tapi kangennya bukan buat gogoleran, buat ngawangkong. Kangen ke masjidnya itu ya untuk thalabul ilmi, untuk ibadah, untuk tilawah, untuk itikaf dan lain sebagainya. Pokoknya apa-apa tuh masjid aja pikirannya. Ini berlaku buat perempuan. Berlaku buat perempuan. Karena kaidah agama itu dalil laki-laki itu mencakup wanita. Tapi dalil wanita itu khusus mereka. Hebat wanita itu. Contoh dalil tentang iddah, dalil tentang haid itu khusus mereka. Tidak boleh disertakan laki-laki gitu. Tapi dalil-dalil laki-laki wanita kena. Contoh dalil puasa itu kan laki-laki. Kutiba alaikumusiyam. Kum itu kan laki-laki. Ya. Aqimus shalah laki-laki. Atuz zakah laki-laki. Kemudian aqimu tegakkan agama laki-laki. Tolonglah agama laki-laki. Nah, tapi itu kaidah agama mengatakan dalil untuk laki-laki include perempuan. Tapi dalil perempuan khusus perempuan. Itu berbeda ya. Kayaknya diganggu. Karena wanita mah makhluk khusus dan khususon dan PPIP lah. Wanita itu dalam Islam PPIP. Very very important person. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf tambahan waktunya 10 menit. Ya, ini sebagai tadi kompensasi tadi saya terlambat juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa majma'in. Jadi tentang perubahan waktu cukup di sore saja ya. Kalau pagi Pak Balid jeung Imarot saya juga. Iya. Pak Balid jeung kampus ya, jadi sore aja. Mudah-mudahan sore hari Kamisnya jarang hujan. Ya, dan kita bisa istiqomah ngajinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tanggal berapa? Itu kan akhir tahun tuh ada libur ya 10 hari.